Halo teman-teman, balik lagi ke channel YouTube gua. Di video kali ini yang akan gue bahas itu adalah salah satu pemimpin Jerman yang terkenal pada masanya dan sangat fenomenal, yaitu Adolf Hitler. Adolf Hitler adalah seorang politisi Jerman dan ketua partai Nazi kelahiran Austria. Ia menjabat sebagai kanselir Jerman sejak 1933 sampai 1945 dan diktator Jerman Nazi mulai tahun 1934 sampai 1945. Hitler menjadi tokoh utama Jerman Nazi Perang Dunia Kedua di Eropa dan Holocaust. Ada salah satu statement Adolf Hitler yang menurut gue gokil banget, dimana dia pernah mengatakan satu masyarakat, satu bangsa, dan satu pemimpin. Nah, itu adalah salah satu ambisi dia yang terbesar ketika dia menjadi seorang pemimpin. Adolf Hitler dikenal sebagai pemimpin diktator. Sejak menjadi orang nomor satu di Jerman, Adolf Hitler menumpahkan segala impian rasial masa mudanya. Ia bercita-cita membangun satu tatanan masyarakat yang hanya terdiri dari bangsa Jerman atau ras Arya dengan dirinya sebagai pemimpin tertinggi. Dalam setiap langkah dan gerakannya, ia selalu menekankan tentang kemurnian rasial dan superioritas bangsa Jerman. Gagasan kepemimpinan tentang satu masyarakat, satu bangsa, satu pemimpin itu merupakan salah satu ideologi utama setiap proses kebijakan yang digulirkan oleh Hitler. Orang Yahudi dianggap Hitler sebagai racun yang bisa mengancam ekstensi ras Arya. Oleh karena itu, Hitler merasa perlu untuk memerangi mereka. Akhirnya memerintahkan penahanan dan pembunuhan lebih dari 6 juta orang Yahudi. Demi satu bangsa, Hitler tidak hanya menerapkan kebijakan diskriminatif terhadap kaum Yahudi, tetapi juga terhadap masyarakat lain yang ada di Jerman. Hitler mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan para dokter melakukan sterilisasi. Sejak dikeluarkan kebijakan itu, banyak masyarakat yang menjadi korban bedah paksa. Salah satu kelompok minoritas yang menjadi korban ialah orang-orang Roma atau Gypsy yang pada masa itu, populasinya di Jerman yang pada masa itu mencapai 30.000 jiwa. Gagasan satu bangsa dengan meniadakan bangsa atas ras lain banyak tertuang di dalam buku yang ditulisnya yang berjudul Mein Kampf. Buku tersebut merupakan semacam kitab suci di dalam organisasi Nazi dan ditulis dalam 2 jilid. Buku itu selain mengeluarkan ikhwal ide-ide perjuangannya, juga banyak mengungkapkan alasan Hitler membenci ras Yahudi. Bagi Hitler, ras Arya adalah kelompok penguasa yang paling unggul, sehingga apabila ada ras lain yang dianggap mengganggu dan menghalangi, maka lebih baik dilenyapkan. Hitler menjadi sosok pemimpin yang ditakutkan karena ia mempunyai visi menjadi kepemimpinan yang tunggal. Gagasan satu pemimpin ini dilakukan dengan berbagai cara dan media oleh Hitler. Pada mulanya, untuk mendapatkan legitimasi bagi kedudukannya sebagai kanselir presiden sekaligus panglima besar militer, diadakan proses pemilihan. Rakyat Jerman diminta untuk menyatakan pendapat berkaitan dengan kedudukan Hitler sebagai diktator dengan kekuasaan mutlak. Akan tetapi, pemilihan tersebut dilakukan dengan disertai kombinasi antara ancaman dan propaganda agresif, sehingga Hitler dapat memenangkan hingga 90% suara. Walaupun tidak jelas apakah hasil pemilihan itu direkayasa atau tidak. Sejak saat itu, Jerman seakan menjadi homogen. Apabila orang membicarakan Hitler, maka sulit dilepaskan dari Jerman dan begitu juga sebaliknya. Hitler meyakinkan seluruh rakyat Jerman ihwal sesuatu yang harus dipercayai dan menggiring rakyatnya untuk membenci hal-hal yang tidak ia sukai. Dengan cara itu, Hitler menjelma menjadi diktator yang tak tergoyahkan. Ketika ada orang yang hendak mengorek masa lalu Hitler dan hal itu dianggap merugikan, maka tanpa ragu Hitler akan membunuhnya, sekalipun orang itu teman baik dan berbicara apa adanya.
Demi menjadi sosok pemimpin yang ditakuti, posisi-posisi penting pada tubuh birokrasi Jerman serta institusi kehakiman maupun pemerintahan di tingkat lokal diberikan kepada para loyalis Nazi secara keseluruhan. Untuk menjamin kekuasaan mutlak itu dapat bertahan lama, Hitler menetapkan Partai Nazi sebagai satu-satunya partai politik yang boleh berdiri di Jerman. Seluruh rakyat Jerman hanya boleh menyalurkan aspirasi mereka ke dalam satu wadah tunggal, yakni Partai Nazi. Hal yang tidak jauh berbeda yang dialami oleh para buruh. Seluruh organisasi buruh yang ada di Jerman diberangus. Sebagai gantinya, Hitler mendirikan Front Buruh Jerman yang dikendalikan oleh dirinya. Aspirasi buruh di seluruh Jerman harus disampaikan hanya melalui satu wadah tunggal. Gagasan ihwal satu pemimpin benar-benar dijalankan oleh Hitler dengan memakan banyak korban. Itulah gagasan dan penerapan diktatorial ala Hitler. Sekejam dan sekeji apapun, Hitler tetap diakui sebagai sosok pemimpin yang mempunyai kelebihan dan terobosan di dalam hidupnya. Tidak dapat dibantah bahwa memang Hitler adalah sosok yang kejam dan sangat angkuh. Akan tetapi, di sisi lain ia sangat visioner, gigih, dan penuh optimisme. Tidak hanya itu, ia juga melakukan banyak terobosan yang berujung kemajuan di Jerman pada era modern. Setidaknya ada 6 prestasi Hitler yang diukirnya lewat Partai Nazi. Pertama, kemajuan di bidang kedokteran. Nazi mampu merumuskan sebuah metode untuk mengembalikan suhu badan ke titik yang aman. Kedua, kontribusi terhadap dunia fashion. Gaya seragam Nazi diidentikan dengan sosok pemberani. Ketiga, kemajuan di bidang perfilman. Nazi mampu memberikan warna bagi perkembangan perfilman. Keempat, penemuan roket modern oleh Werner von Braun yang merupakan anggota Nazi. Kelima, pembangunan jalan tol. Melalui usulan Hitler, Nazi mampu membangun jaringan jalan di wilayah Jerman. Keenam, program kesejahteraan rakyat. Nazi dianggap memiliki program kesejahteraan masyarakat yang dianggap paling besar dalam sejarah, serta berbagai terobosan lainnya. Itulah beberapa bentuk gagasan kepemimpinan dari seorang Adolf Hitler. Satu sisi, memang gagasan yang diusung oleh Hitler memang menimbulkan banyak petaka. Akan tetapi, harus diakui bahwa di sisi lain, Hitler telah berjasa dengan melakukan beberapa terobosan, sehingga kebijakan dan kearifan perlu dikedepankan di dalam mengkaji dan mendalami perjalanan hidup Hitler. Jadi kurang lebih seperti itu gaya kepemimpinannya dari seorang Adolf Hitler. Semoga video ini bermanfaat dan memberi wawasan kepada teman-teman. Thank you yang udah nonton video ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe, bantu dan support channel ini agar channel ini bisa terus berkembang. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, and share. Thank you for watching.